Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kirmanul Hakim. Di sini saya akan mengerjakan atau menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Signal Processing tentang transformasi Fourier Discrete atau kita kenal dengan DFT. Apa sih itu transformasi Fourier Discrete, teman-teman? Adalah metode dalam pengolahan sinyal digital yang digunakan untuk mengubah sinyal dari domain waktu menjadi domain frekuensi dalam bentuk discrete atau data yang terbatas. Dengan DFT, sinyal yang semula berupa deretan nilai terhadap waktu dapat direpresentasikan sebagai kumpulan komponen frekuensi yang menyusunnya, sehingga memudahkan analisis seperti melihat frekuensi dominan atau karakteristik spektrum. Secara praktis, DFT banyak digunakan dalam analisis sinyal, komunikasi, dan sistem kontrol, serta biasanya dihitung menggunakan algoritma cepat yang dikenal dengan Fast Fourier Transform atau FFT agar proses perhitungannya lebih efisien. Nah, di sini langsung saja kita lihat langkah-langkahnya. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, kita masuk dulu ke peralatannya, teman-teman. Yang pertama ada PC multimedia yang sudah dilengkapi dengan OS Windows atau PC ataupun perangkat keras hardware yang sudah kita gunakan ini. Lalu yang kedua ada perangkat lunak MATLAB yang dilengkapi dengan toolbox DSP. Nah, di sini kita sudah punya perangkat lunak MATLAB-nya. Namun kita lihat dulu apakah kita sudah punya perangkat toolbox DSP-nya. Nah, di sini sebenarnya untuk melihatnya kita klik dulu File. Nah, di sini kita lihat, teman-teman, ini adalah toolbox yang sudah diinstal di dalam perangkat lunak kita. Kita cari apakah ada DSP di dalam sini. Nah, di sini terlihat, teman-teman. Di sini terdapat DSP atau DSP System Toolbox. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu DSP System Toolbox? DSP System Toolbox adalah sekumpulan tools yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mensimulasikan sistem pengolahan sinyal digital atau Digital Signal Processing yang disebut juga dengan DSP. Toolbox ini menyediakan berbagai fungsi seperti filter digital, transformasi sinyal yang misalnya FFT yang sudah tadi kita bahas, analisis spektrum, serta pemrosesan sinyal secara real time maupun berbasis frame. Fungsinya sangat banyak, teman-teman, dan juga penting, yaitu dalam membantu pengguna, terutama kita di bidang teknik elektro, untuk memodelkan sistem DSP secara efisien. Jadi itulah gambaran singkat Toolbox DSP sistem ini, teman-teman. Baik, langsung saja kita masuk ke langkah percobaannya. Di sini kita lihat, teman-teman. Yang pertama kita membuat dasar pembentukan DFT-nya. Saya sudah membuat codingannya, teman-teman, dengan file name. Di sini n sama dengan 200 dari 0 sampai 199. Jadi kita tidak menghitung dari 1, tapi kita menghitung dari 0 sampai 199 ditotalkan menjadi 200. Lalu T-nya waktu 0,01. Nah, di sini persamaannya 3 kali cos kali 2 kali V kali N kali T dengan bentuknya yaitu plot. Coba kita run. Nah, di sini terlihat, teman-teman, karena dia menggunakan persamaan cos, maka gelombang awalnya itu berada di titik puncak. Coba kita ubah menjadi sin. Nah, di sini terlihat gelombangnya menjadi sinusoidal ataupun awal gelombang itu berada dari titik 0, teman-teman. Coba kita lihat lagi apalagi langkah percobaannya. Nah, untuk sementara Anda jangan memperhatikan apakah sinyal yang muncul sesuai dengannya sebenarnya. Biarkan aksis dan koordinatnya masih dalam angka seadanya. Lalu kita ubah perintah plot dengan stem. Coba kita lihat apakah yang akan terjadi apabila kita ubah plot menjadi stem. Nah, di sini terlihat gelombang ataupun sinyalnya menjadi uh,
lebih rapat teman-teman. Maksudnya menjadi sinyal discrete. Jadi terlihat lebih rapat. Nah, sinyal di sini siapa apa sih teman-teman? Sinyal di sini ada sinyal yang kita gunakan nanti yang hanya memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu. Artinya dia tidak kontinu teman-teman. Jadi, sinyal yang jadi perhatikan sebagai deretan angka, misalnya xn dengan n adalah indeks sampel dalam konteks pengolahan sinyal digital. Nah, sinyal ini biasanya diperoleh dari proses sampling sinyal analog karena sifatnya discrete, dapat divisualisasikan di MATLAB. Grafik yang paling tepat adalah penggunaan plot stem. Jadi, kita menggunakan plot stem untuk membagikan sinyal discrete. Jadi di sini jumlah titiknya itu sebanyak 200 per periode. Baik, selanjutnya kita masuk ke percobaan selanjutnya. Nah, di sini kita memulai program TFT sebenarnya teman-teman. Dengan membuat program baru dengan menggunakan persamaan XK sama dengan sigma n sama dengan 0 xn e pangkat min jk omega 0 n dengan 0 lebih kecil sama dengan k lebih kecil sama dengan n dikurang 1 dan juga kita masukkan juga dalam bentuk real dan imaginernya. Sini baik, kita lihat untuk programnya. Nah, ini programnya teman-teman. Nah, di sini ini ada dua program. Nah, ini merupakan gelombang yang sudah kita dapatkan dari persamaan tadi. Di sini terlihat untuk bagian realnya uh, ada nilai di indeks frekuensi 2 itu sebanyak 300 dan indeks frekuensi ini mungkin di perkiraan 198. Namun, kita lihat di bagian imajiner teman-teman. Di bagian imajiner itu dari tidak ada angka, di sini berkumpul titik-titik yang hanya ada pada di angka 0 teman-teman. Baik, coba kita lihat programnya. Nah, di sini terlihat teman-teman programnya itu terbagi menjadi dua, ada di program bagian real, lalu ada di program bagian imajiner dengan persamaan kita lihat 3 dikali cos kali 0,02 kali V kali N. Di sini dengan total nilai N itu sebanyak 200. Kita lihat perintah selanjutnya. Coba ulangi langkah 1 sampai dengan 3 dengan merubah nilai sinyal kosinus menjadi nilai sinus. Untuk langkah ke-1 Anda ubah. Jadi untuk langkah ke-1 kita ubah. Oh, ini sudah kita ubah tadi teman-teman, nilai cos menjadi nilai sin. Maka sekarang kita ubah juga untuk langkah ketiga, nilai cosnya menjadi nilai sin teman-teman. Jadi nilai xn-nya. Kita lihat apa yang berubah. Nah, apabila kita ubah menjadi sin, terlihat malah di bagian imajiner yang memiliki nilai teman-teman di indeks frekuensi mungkin sama di tadi di 198 dan di bagian realnya malah kita lihat hanya ada di titik 0. Lalu perintah selanjutnya kita ubah nilai sampel N200 menjadi N sama dengan 1000. Kita lihat di percobaan pertama dulu teman-teman. Jadi dari 100.000 berarti 999. Jadi berjumlah 1000. Nah, di sini terlihat teman-teman
Karena memang tetap di stem, kita pertahankan stem. Kita lihat sinyal diskretnya itu sebanyak 1000 teman-teman. Jadi dia lebih rapat dan lebih stabil. Bahkan sudah mendekati nilai sinusoidal pada umumnya teman-teman. Nah, inilah bentuk sinyal apabila kita perbesar. Lalu kita lihat, ini kita ubah tetap ke cos. N sama dengan 1000, K-nya 1000. Lalu kita lihat, nah, di sini kita ubah 1000, di sini kita ubah 2000. Di sini juga kita ubah 1000, di sini kita ubah 2000. Nah, di sini terlihat teman-teman kembali lagi eh, dengan nilai N sama dengan 2000 dengan indeks frekuensinya, maaf, dengan nilai N sama dengan 1000 dan bagian vertikalnya kita ubah menjadi 2000, artinya dia akan semakin banyak. Kita lihat di bagian imaginer tetap bertahan di angka 0 karena kita ubah lagi cos. Namun kita lihat di sini yang tadi hanya dua sinyal tinggi, di sini ada beberapa di titik indeks frekuensi 0 dia berjumlah 1500, begitu juga di titik 200, 400, 600, 800 dan 1000 teman-teman. Nah, inilah apabila kita perbesar gelombangnya teman-teman atau bentuk sinyalnya. Baik, eh, kita masuk ke zero padding. Nah, apa sih itu zero padding teman-teman? Zero padding adalah teknik dalam pengolahan sinyal digital di mana sejumlah nilai 0 ditambahkan di akhir atau kadang di awal sinyal diskrit sebelum dilakukan proses seperti discrete power transform. Tujuannya bukan untuk menambah informasi sinyal, tetapi untuk memperhalus tampilan spektrum frekuensi, lalu meningkatkan resolusi frekuensi secara visual, memudahkan analisis serta menyesuaikan panjang data agar lebih efisien dihitung menggunakan fast Fourier transform. Dengan zero padding, hasil spektrum menjadi lebih halus dan detail saat diplot. Baik, uh, kita lihat di sini kita akan membangkitkan sinyal dengan bentuk seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah sequence step-nya dan di sini ada transformasi Fourier sequence-nya. Udah, kita lihat. Buat program baru untuk pembangkitan sequence unit step dan gunakan juga FFT untuk memperoleh nilai DFT. Lalu yang kedua, modifikasi program Anda dengan menambahkan nilai 0 sebanyak 4 angka. Di sini saya sudah membuat programnya. Nah, kita run terlebih dahulu. Nah, ini merupakan gelombang sequence unit step-nya dan ini merupakan gelombang DFT-nya, teman-teman. Nah, di sini coba kita modifikasi dengan menambahkan 4 angka 0. 2, 3, 4. Nah, di sini terlihat teman-teman ada gelombang di titik 0 teman-teman berjumlah 4 titik. Nah, apabila ini titik ini semakin kita banyakkan, maka gelombang yang ada di FT maka akan semakin halus teman-teman. Coba kita lihat. Nah, dari 4 menjadi 12. Berarti kita tambah 8 lagi teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kita lihat. Nah, di sini terlihat gelombangnya lebih halus. Lalu yang terakhir kita lihat menjadi 16. Nilai nolnya menjadi 16. Coba tadi dari 12, 13, 14, 15,
16. Nah, terlihat di sini teman-teman, gelombangnya semakin halus. Jadi, semakin banyak nilai nol yang kita tambahkan, maka gelombang sekuen atau magnitudnya itu akan semakin halus, teman-teman. Baik, eh, kita lanjut ke persamaan selanjutnya. Nah, di sini kita akan membuat program baru. Dari program-program ini, maka kita akan melakukan kombinasi percobaan-percobaan. Nah, ini merupakan gelombang aslinya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini adalah domain waktu per detiknya, karena yang kita lihat di sini kita mempelajari representasi dalam domain frekuensi, yaitu cara paling mudah untuk menguji program transformasi ke domain frekuensi adalah mengubah sinyal bernada tunggal, yaitu sinyal dengan fungsi dasar sinusoida. Jadi, di sini kita lihat. Nah, ini adalah sinyal domain waktunya yang kita ubah menjadi domain frekuensi. Di sini terlihat teman-teman ada gelombang sinusoidal yang kita ubah, dan di sini hanya frekuensi utama yang memiliki sinyal yang paling besar, teman-teman. Sementara frekuensi-frekuensi pembantunya itu memiliki hanya, bahkan kita lihat di sini nilainya di bawah 20, teman-teman. Baik, kita lihat tugas berikutnya. Lakukan modifikasi sehingga tampilannya memiliki nilai frekuensi dalam bentuk hertz. Di sini sudah saya modifikasi. Di sini terlihat. Nah, di sini terlihat sedikit lebih halus karena frekuensinya saya ubah dalam bentuk hertz. Nah, apa sih fungsinya? Dalam pengolahan sinyal digital, hasil diskrit Fourier transform pada dasarnya berada dalam domain frekuensi ternormalisasi atau kita sebut dengan indeks, yaitu sumber frekuensi masih berupa indeks K0 atau dalam bentuk radian. Jadi, apabila kita ubah, apabila masih dalam bentuk frekuensi, itu masih berdasarkan jumlah sampel, teman-teman, dan masih bersifat matematis dan belum langsung menunjukkan nilai frekuensi sebenarnya. Nah, ketika diubah dalam bentuk satuan hertz menggunakan frekuensi sampling, hasil tersebut menjadi frekuensi nyata yang merepresentasikan kejadian per detik, sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan dalam aplikasi praktis seperti sinyal audio, komunikasi, dan sistem kelistrikan untuk mengetahui frekuensi dominan maupun gangguan pada sinyal. Nah, inilah frekuensi apabila kita ubah dalam bentuk hertz. Kita lihat di sini yang tadinya ini belum terlalu besar, sekitar 50, di sini terlihat jadi nilainya sudah di atas 60, teman-teman. Baik, kita lihat perintah selanjutnya. Lalu modifikasi kembali untuk mendapatkan nilai magnitudo dalam besaran desibel atau dB. Di sini saya sudah membuat programnya. Kita lihat. Nah, ini plot dB yang sudah saya buat, teman-teman. Kita run. Nah, di sini terlihat frekuensi dalam bentuk desibel, teman-teman. Jadi ketika yang berubah itu bukan sumber frekuensinya, tapi ketika skala amplitudo atau amplitudo spektrum, sebelumnya amplitudo ditampilkan secara linear ataupun nilai asli, sedangkan kita lihat dalam bentuk desibel itu menggunakan skala logaritmik sehingga perbedaan level sinyal kecil maupun besar bisa terlihat lebih jelas. Perbedaannya, skala linear menunjukkan sinyal sebenarnya, sementara skala desibel lebih menonjolkan perbandingan ataupun rasio, misalnya penguatan atau pelemahan sinyal, dan fungsinya sangat penting untuk analisis spektrum karena memudahkan nilai komponen frekuensi lemah, noise, serta rentang dinamis sinyal secara lebih informatif. Di sini kita lihat frekuensi utama di sini lebih menonjol, teman-teman. Apabila tadi
menggunakan magnitude, frekuensi ataupun hertz, itu gelombangnya seperti yang paling utama itu terlihat sangat menonjol. Namun ini hanya menonjol dengan membentuk renggangan dan eh, sedikit lebih tinggi. Namun di sini kita lihat untuk gelombang-gelombang yang lain itu bahkan di bawah nol, bahkan dia bernilai negatif, teman-teman. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Sekarang coba bangkitkan sebuah sinyal sinus dan dapatkan nilai frekuensinya dengan memanfaatkan DFT, di mana sinyal sinus ini memiliki bentuk dasar sebagai berikut. Persamaannya itu xn sama dengan 1/64 dikali sin kali 2 kali V kali N per 64 ditambah 1/3 dikali sin kali 2 kali P kali 15 kali N per 64. Di sini saya sudah membuat programnya, teman-teman, dengan parameter dengan nilai N sama dengan 64, lalu 0 N sama dengan sampai dengan 1. Lalu kita lihat di sini ini merupakan persamaan yang kita lihat tadi di modul. Lalu selanjutnya kita ubah dalam bentuk DFT. Coba kita run. Nah, inilah sinyal ya, teman-teman. Di sini terlihat sinyal aslinya itu masih berantakan, masih ada naik turun, bahkan masih ada yang menilai minus, teman-teman. Lalu apabila kita ubah ke dalam bentuk DFT, di sini terlihat sinyal lebih rapi dan hanya terbagi menjadi dua sinyal, yaitu sinyal tinggi dan sinyal rendah. Sinyal tinggi berada di nilai K sama di N2, lalu di 12, 11, 12, 13, 14, di N15 itu sinyal rendah, lalu di N49 itu sinyal rendah, dan di N63 itu berbentuk sinyal tinggi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dengan kita lihat tadi percobaan-percobaan. Lalu di sini kita akan menjawab analisa data dan tugas yang sudah kita dapatkan tadi. Lalu kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan zero padding? Lalu yang kedua, apa pengaruh perbedaan nilai zero padding pada tampilan sinyal dalam domain frekuensi? Lalu yang ketiga, ada berapa sampel yang dipersyaratkan dalam operasi DFT. Lalu yang keempat, apa perbedaan tampilan nilai frekuensi dalam radian dan dalam frekuensi bentuk hertz? Kita jawab satu persatu, teman-teman. Untuk zero padding yang sudah saya jelaskan tadi adalah teknik dalam pengolahan sinyal digital dengan menambahkan sejumlah nilai nol pada sinyal diskrit sebelum dilakukan discrete Fourier transform. Tujuan utamanya adalah memperpanjang data sinyal agar analisis frekuensi menjadi lebih detail secara visual tanpa menambahkan informasi baru pada sinyal asli. Jadi kita tambahkan nilai 0 itu tidak mengubah apa-apa, hanya mengubah bentuk visualnya saja, teman-teman. Karena yang kita ubah adalah nilai 0. Yang kita masukkan adalah nilai 0 maksudnya. Lalu yang kedua, pertanyaannya adalah apa pengaruh perbedaan nilai zero padding pada tampilan sinyal dalam domain frekuensi? Perbedaan jumlah zero padding mempengaruhi kerapatan titik pada spektrum frekuensi. Semakin besar zero padding, maka resolusi frekuensi yang terlihat akan semakin halus, atau lebih banyak titik frekuensi di antara nilai yang ada, sehingga puncak spektrum lebih jelas dan mudah dianalisis. Namun, perlu dipahami bahwa ini tidak meningkatkan resolusi frekuensi sebenarnya dan hanya memperhalus tampilan, teman-teman. Lalu kita jawab pertanyaan yang ketiga, berapa sampel yang dipersyaratkan dalam operasi DFT? Untuk operasi DFT tersendiri itu hanya membutuhkan sinyal dengan jumlah sampel terbatas sebanyak N sampel. Di mana N, apa sih itu N? N bisa bernilai bebas, teman-teman. Tidak harus tertentu. Namun dalam praktik biasanya kita gunakan itu jumlah sampel dengan berbentuk kelipatan 2 seperti 256, 512, 1024 untuk efisiensi komputasi menggunakan fast Fourier transform karena algoritma FFT bekerja lebih cepat pada ukuran tersebut. Lalu selanjutnya,
Apa perbedaan tampilan nilai frekuensi dalam radian dan tampilan frekuensi dalam hertz? Di sini kita lihat perbedaan dalam radian dan perbedaan dalam hertz. Ini untuk dalam radian, namun sepertinya tidak bisa kita jalankan keduanya ya teman-teman. Nah, ini dalam bentuk hertz. Nah, benar, tidak bisa kita jalankan dua-duanya. Di sini saya lihatkan aja untuk dalam bentuk hertz, teman-teman. Frekuensi dalam radian per sampel atau rate per sampel adalah bentuk frekuensi ternormalisasi yang digunakan dalam analisis matematis DFT. Biasanya berada pada rentang 0 hingga 2 pi. Sedangkan frekuensi dalam bentuk hertz merupakan frekuensi yang menyatakan jumlah siklus per detik diperoleh untuk mengalihkan frekuensi ternormalisasi dengan frekuensi sampling. Tampilan hertz lebih mudah dipahami karena sesuai dengan fenomena fisik nyata, teman-teman. Lalu, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa yang dimaksud dengan tampilan nilai magnitudo dalam desibel. Kita lihat dulu kembali sinyal desibel, teman-teman. Nah, ini dia. Magnitudo dalam desibel adalah cara untuk menyatakan amplitudo spektrum dalam skala logaritmik. Biasanya menggunakan rumus 2 log 10 XF. Dibandingkan skala linear, tampilan desibel mampu memperjelas perbedaan antara sinyal dengan amplitudo besar dan kecil, sehingga sangat berguna untuk melihat komponen frekuensi lemah, noise, serta rentang dinamis sinyal secara informatif. Di sini kita lihat perbedaan-perbedaannya. Di sini ada yang besar, ada yang tipis atau sempit, lalu ada yang nilai tinggi, bahkan ada juga yang bernilai minus, teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.